warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Desti Bunga Mawarni dengan NIM 140162520. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Analisis Kesalahan Ejaan pada Media Massa. Media yang saya gunakan terdiri dari dua jenis media yang berbeda. Yang pertama yaitu berita online dari Detik Jabar, dan yang kedua yaitu berita televisi dari TV One. Tujuan analisis ini adalah mengidentifikasi kesalahan ejaan yang terdapat pada media. Menganalisisnya berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, serta menjelaskan dampak kesalahan tersebut terhadap masyarakat. Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Media massa memiliki peran yang sangat besar dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, sehingga bahasa yang digunakan harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Kesalahan ejaan memang terlihat sederhana, tetapi dapat mempengaruhi pemahaman membaca maupun penonton. Selain itu, kesalahan ejaan juga dapat menurunkan kredibilitas media ataupun instansi yang menerbitkan informasi tersebut. Oleh karena itu, analisis terhadap kesalahan ejaan perlu dilakukan agar kita memahami pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Sebelum masuk ke analisis, saya akan menjelaskan sedikit mengenai ejaan. Menurut PUEBI Daring, ejaan adalah seperangkat aturan yang mengatur tata cara penulisan bahasa agar sesuai dengan kaidah yang berlaku. Ini mencakup pedoman tentang penggunaan huruf, penulisan kata, penulisan angka dan bilangan, serta pemakaian tanda baca yang tepat. Kesalahan ejaan memiliki beberapa contoh. Yang pertama yaitu kesalahan penulisan huruf, yang kedua kesalahan penulisan kata depan, yang ketiga penggunaan huruf kapital, yang keempat penggunaan tanda baca, dan yang terakhir penggunaan kata baku. Dalam proyek ini, saya menemukan kesalahan yang merupakan kategori typo atau salah penulisan huruf. Metode yang saya gunakan adalah metode observasi. Saya memilih dua media yang berbeda, kemudian mengamati kesalahan ejaan yang terdapat pada media tersebut. Selanjutnya, kesalahan tersebut dibandingkan dengan aturan yang terdapat dalam PUEBI dan KBBI untuk mengetahui bentuk penulisan yang benar. Media pertama berasal dari berita online Detik Jabar. Judul beritanya adalah Riu Typo Gedung Sate di papan petunjuk arah yang diterbitkan pada tanggal 18 Agustus 2024. Pada papan penunjuk arah tersebut terdapat tulisan Gedung Sate, padahal penulisan yang benar adalah Gedung Sate. Kesalahan ini terjadi karena adanya penambahan huruf U, sehingga kata tersebut tidak lagi sesuai dengan bentuk baku dalam bahasa Indonesia. Menurut PUEBI, setiap kata harus ditulis sesuai dengan bentuk bakunya. Kata gedung merupakan kata baku yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penambahan satu huruf saja menyebabkan perubahan bentuk kata sehingga menjadi tidak baku. Walaupun terlihat sederhana, kesalahan tersebut menjadi viral karena terjadi pada papan petunjuk arah yang digunakan oleh masyarakat. Papan penunjuk arah merupakan media informasi publik sehingga seharusnya tidak mengandung kesalahan bahasa. Dampak dari kesalahan tersebut antara lain yang pertama yaitu menurunkan citra instansi, lalu yang kedua menunjukkan kurang teliti saat proses penyuntingan, lalu yang ketiga menjadi bahan kritik masyarakat, dan yang terakhir yaitu mengurangi kepercayaan terhadap kualitas informasi publik. Media kedua yaitu berasal dari video berita
TV One. Pada video tersebut, terdapat kesalahan penulisan pada running text berita. Running text merupakan informasi singkat yang muncul di bagian bawah layar televisi. Pada bagian running text, ditemukan adanya typo sehingga penulisan menjadi tidak sesuai dengan bentuk baku. Kesalahan seperti ini termasuk kesalahan ejaan berupa salah penulisan huruf. Walaupun hanya berlangsung beberapa detik, kesalahan tersebut tetap dapat dilihat oleh penonton. Akibatnya, kualitas informasi yang disampaikan menjadi berkurang dan dapat mempengaruhi kredibilitas media televisi. Kesalahan ini menunjukkan bahwa proses editing dan pengecekan akhir sebelum tayang masih perlu ditingkatkan. Media televisi memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan informasi kepada masyarakat, sehingga setiap tulisan yang muncul di layar seharusnya melalui proses proofreading terlebih dahulu. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah kedua media sama-sama mengalami kesalahan ejaan berupa typo atau salah penulisan huruf. Lalu perbedaannya, media yang pertama merupakan papan penunjuk arah yang diberitakan melalui media online, sedangkan media kedua merupakan running text pada berita televisi. Walaupun medianya berbeda, keduanya menunjukkan bahwa kesalahan ejaan masih dapat terjadi apabila proses penyuntingan tidak dilakukan secara teliti. Berdasarkan hasil analisis dari dua media tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan ejaan yang benar sangat penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kesalahan penulisan seperti gedug sate maupun typo pada running text televisi menunjukkan bahwa kesalahan kecil sedikit pun dapat menarik perhatian masyarakat dan mempengaruhi citra media. Oleh karena itu, media massa harus melakukan proses pemeriksaan atau proofreading secara teliti sebelum informasi dipublikasikan agar sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sebagai pengguna bahasa, kita juga perlu membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Melalui proyek ini, saya memperoleh pengalaman baru dalam menganalisis penggunaan bahasa pada media massa. Sebelumnya, saya mengira bahwa kesalahan ejaan hanya sering ditemukan dalam tulisan sehari-hari. Namun, setelah melakukan pengamatan, ternyata media yang sudah memiliki proses penyuntingan pun masih dapat mengalami kesalahan penulisan. Dari kegiatan ini, saya juga menjadi lebih memahami pentingnya PUEBI sebagai pedoman dalam penggunaan bahasa Indonesia. Saya menyadari bahwa ketelitian dalam menulis merupakan hal yang sangat penting karena kesalahan sekecil apapun dapat mengubah kualitas suatu informasi dan mempengaruhi cara masyarakat memandang media tersebut. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga hasil analisis ini dapat menambahkan pemahaman kita mengenai pentingnya penggunaan ejaan yang benar dalam media massa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.